Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nurlianto Komadoran SPD. Saya adalah guru biologi di SMA Negeri 9 Seram bagian Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Hamzanwadi dengan nomor induk mahasiswa 240501090041. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 10 dengan materi keanekaragaman hayati di Indonesia. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Apa kabar semuanya? Pikiranku, tubuhku, fresh. Ya, oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa agar supaya kita semua terhindar dari segala mara bahaya yang ada di muka bumi. Untuk itu Ibu minta kesediaan dari ketua kelas memimpin doa di siang hari ini. Oke. Siap dong. Ibu guru beserta teman-teman semua, sebelum kita mulai aktivitas pelajaran pada pagi hari ini, begitu berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas dipersilakan duduk kembali. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran kalian di hari ini. Abdi Kela, Ibrahim Rumbokas, Ratna Kelkusa, Ainu Zubaida Rumbo, Safira Rumbara, Fitri Novita Rumakat, Sri Wulan Kelere, Hirda Keluan, Siti Joraida Oherenan, Hikmah Rumaruta, Mahmud Rumbara, Siti Rahayu Kelkusa, Fitria Wajo, Firza Dharma, Dussalam Kelkusa, Ona Nazila Kela,
Basri Akbar Rumbore. Oke. Ada yang tidak hadir pada hari ini ketua kelas? Oke. Upi Rumparan. Ada keterangannya? Oke, ada keterangannya. Oke. Untuk itu sebelum kita lanjut, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Nah, Bu minta semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu nasional dengan lagunya adalah Dari Sabang Sampai Merauke. Oke, dengar perintah dari Ibu, hitungan 1 sampai 3 dimulai. Oke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih banyak. Silahkan duduk kembali. Ya, Ibu minta kesediaan dari 2 teman yang ada di sini dari siswa Abdi Kela bersama Ali Basri Akbar Rumbore. Maju ke depan. Minta sebentar. Iya. Iya, untuk yang di belakang tolong perhatikan kalian punya teman berdua yang ada di depan. Perhatikan mereka berdua. Apakah ada ciri-ciri yang akan muncul ataukah ada perbedaan di antara mereka berdua? Ada atau tidak? Silakan kalian mengamati, melihat, dan menyampaikan pendapat kalian, kesimpulan kalian terkait dengan teman yang ada di depan ini. Silakan mulai dari, oke, dipersilakan. Iya. Oke. Perbedaannya adalah keanekaragaman hayati. Mungkin ada yang lain? Adakah tidak muncul ciri-ciri atau bentuk tubuh yang berbeda di antara Abdi Kela sama Basri Akbar Rumbore? Dari Fitria tadi mengatakan bahwa ada, yaitu adanya perbedaan keanekaragaman hayati. Ya, oke. Apa yang disampaikan oleh Fitria tadi bahwa terdapat perbedaan di antara Basri Akbar Rumbore dan Abdi Kela, yaitu adanya perbedaan keanekaragaman hayati. Dengan penjelasan yang dijelaskan tadi, maka materi yang Ibu ajarkan pada hari ini terkait dengan keanekaragaman hayati. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada kalian semua, karena keanekaragaman hati punya
materi-materi khusus. Yang pertama, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Yang ketiga, memberikan contoh keanekaragaman hayati di lingkungan Indonesia atau di sekitarnya. Yang keempat, menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah menyebutkan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, dari keanekaragaman hayati, pengertian tingkat manfaat dan pelestarian. Di situ muncul apa itu keanekaragaman hayati. Ya, adakah di antara kalian ada yang bisa bantu Ibu menjelaskan apa itu keanekaragaman hayati? Oke, silakan. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keseluruhan gen spesies dan ekosistem di suatu kawasan yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia sebagai salah satu bagian di dalam sistem kehidupan. Oke. Ada yang lain mungkin dari kelompok yang lain? Ada. Siti Juraida, dipersilahkan. Keanekaragaman hayati berarti keberagaman yang ada pada makhluk hidup. Ya, keberagaman yang ada pada makhluk hidup. Ada yang lain? Ada. Siti Juraida mengatakan bahwa keberagaman yang ada pada makhluk hidup. Iya, ada yang lain atau tidak? Tidak ada. Pas. Ya. Oke, dari penjelasan Abi Kela dan Siti Juraida menyatakan bahwa adanya keberagaman dari makhluk hidup. Sementara Abi mengatakan bahwa keanekaragaman hayati adalah keseluruhan atau biodiversitas. Ya. Ya, apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keseluruhan gen, jenis, ekosistem yang ada pada kawasan yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia sebagai salah satu bagian di dalam sistem kehidupan. Iya. Semangat dulu. Kita ice breaking dulu sedikit. Oke, minta semuanya berdiri. Ibu, kelihatannya kalian tidak ada semangat lagi. Oke, ice breakingnya perhatikan apa yang Ibu perintahkan. Ya, lihat contoh dulu di Ibu. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disimpul, jempol digoyang. Bisa? Bisa ikuti. Oke, kita mulai ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya ke silang, jempolnya digoyang. Boleh sekali lagi? Boleh. Iya. Mulai. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan,
Tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempolnya digoyang. Oke, terima kasih. Aplaus dulu. Ya, silakan duduk kembali. Di sini Ibu akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan buat kelompok masing-masing. Kelompok sudah terbentuk. Mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2. Ya, kelompok 2. Semangat. Semangat ya. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Ya, kelompok 4. Mungkin sampai di sini Ibu akan membagikan LKPD-nya kepada masing-masing kelompok agar membahas apa yang sudah tertera pada LKPD yang Ibu sudah buat, menyelesaikan secara berkelompok. Ya, Bu. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 4. Oke. Ya, silakan kalian perhatikan pada lembaran kerjanya. Masing-masing kelompok membahas terkait dengan soal atau gambar yang sudah dimunculkan pada tiap-tiap lembaran LKPD tersebut. Ya, sudah. Ya, Ibu akan memberikan waktu kepada masing-masing kelompok dengan ketentuan waktunya 20 menit. Setelah itu, masing-masing kelompok tampil di depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Ya, oke. Silakan dikerjakan. Kalau memang ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Ya. Ibu meminta dari masing-masing kelompok agar maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasilnya dari kelompok yang ada. Oke, sebelumnya beri aplaus dulu buat kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 1 menjawab hasil dari hasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada yang jujur dan bersemangat Tuhan kesempatan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk itu tidak usah panjang lebar, saya persilakan kepada teman-teman saya untuk menjawab hasil diskusi kami. Setelah kami mengamati kedua gambar tersebut, maka kami akan menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, meskipun sama halamannya terlihat perbedaan pada bentuk dan warna tulisnya,
Perbedaan ini menunjukkan adanya keanekaragaman pada tingkat apa. Jawabannya adalah keanekaragaman. Ya. Pertanyaan kedua, menampilkan berbagai jenis hewan dari keluarga kucing. Sebutkan perbedaan yang dapat kamu amati dari berbagai jenis kucing tersebut. Jawabannya, perbedaannya adalah ukuran bentuk wajah dari jenis kucing. Pertanyaan ketiga adalah perbedaan beberapa penduduk yang bukan adanya keanekaragaman. Jawabannya adalah keanekaragaman tingkat gen. Oke, dari jawaban yang telah dijawab oleh kelompok kami, apakah teman-teman dari kelompok 2, 3, dan 4 ada pertanyaan? Kalau ada, saya perwakilan dari kelompok dan mengapa sehingga mangga dan kucing tergolong dalam keanekaragaman hayati tingkat gen? Karena keduanya menunjukkan variasi pada tingkat genetik meskipun mereka adalah spesies yang berbeda. Oke, dari jawaban itu apakah kelompok 2 sudah mengerti? Oke, selain pertanyaan dari kelompok 2, apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Kalau tidak ada, maka waktu saya kembalikan kepada Ibu pemateri. Bila ada salah dari apa yang kami presentasikan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kelompok 1. Kalau tidak ada, berarti kami meminta untuk demikian nanti presentasi kami. Waktu saya kembali kepada materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan kembali ke sini. Ya, dari penjelasan kelompok 1 dan kelompok 3, 2, kelompok 4, ya, terkait dengan pertanyaan yang akan dimunculkan dari teman-teman kelompok, di mana Ibu akan menambahkan saja, ya, kenapa yang dijawab oleh kelompok 1, 2, dan 3 sesuai dengan pertanyaannya, ya, di mana salah satu bentuk pertanyaan yang akan muncul di sini adalah mengapa mangga dan kucing itu dikatakan dalam satu spesies atau dalam satu tingkat, yaitu tingkat keanekaragaman tingkat gen. Nah, dilihat dari jenisnya adalah kucing itu ada pada jenis hewan, mangga ada pada tumbuh-tumbuhan. Namun dari dua jenis yang ada dapat digolongkan menjadi tingkat keanekaragaman gen, walaupun berbeda jenis, tetapi di situ anjing memiliki banyak jenis. Dalam satu spesiesnya anjing, tapi ada banyak anjing, warna anjingnya ada yang hitam, ada yang warna kuning, ada yang warna coklat, bulu anjingnya juga ada yang halus. Iya. Terus kesimpulannya, iya, kesimpulan yang pertama. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bu. Dari materi yang sudah dipaparkan dari Ibu tadi, dari sini kesimpulan dari pembelajaran materi tadi, maka saya dapat menyimpulkan bahwa tujuan dan manfaat mempelajari keanekaragaman hayati adalah untuk memiliki dan mengembangkan kekayaan alam ini secara berkelanjutan. Terima kasih. Itu saja kesimpulan. Oke, aplaus untuk si Abdul.
Ya, kesimpulan yang dimunculkan oleh Abi Kela bahwa keanekaragaman hayati memiliki banyak manfaatnya, di mana salah satunya adalah ada pada iya, kesimpulan yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pembahasan yang tadi dapat saya simpulkan pembelajaran selanjutnya yaitu pengertian keanekaragaman hayati, tingkat keanekaragaman hayati, manfaat keanekaragaman hayati, dan yang terakhir adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang lain yang mungkin mau menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada? Pas, ya. Oke. Kita lihat dari kesimpulan yang diajukan oleh dua teman kalian tadi bahwa ada yang menyimpulkan bahwa keanekaragaman hayati ini adanya tingkat-tingkat, di mana tingkat yang pertama adalah tingkat gen, kedua tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Di sini Ibu akan membagikan soal kepada masing-masing siswa untuk menjawab pertanyaan yang ada. Oke, silahkan perhatikan soal-soal yang ada. Kalian jawab sesuai dengan materi yang kalian sudah dapatkan. Waktu kalian hanya 10 menit. Ya, sudah selesai? Oke, kalau memang sudah, silahkan dikumpulkan bahan evaluasinya. Oke. Iya. Oke. Dari hasil evaluasi tadi, terus awal pembelajaran sampai akhir evaluasi, Ibu akan menutupi pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama membacakan Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga apa yang kita kerjakan, kita lakukan di hari ini mendapat manfaatnya, mendapat kebaikannya dari sisi yang baik. Amin. Amin. Oke. Dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.